Hai semuanya, nah kali ini saya mau kasih rekomendasi nih mengenai film-film horor modern. Apa itu? Jadi film-film horor yang tidak selalu melulu hantunya dibuat seram banget ataupun sound-sound yang mengagetkan. Tapi film ini dibuat sedemikian rupa dan membuat kita bisa menikmatinya sekaligus merasa seram. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta nyalain lonceng notifikasinya ya. Langsung aja ke yang pertama. Film horor modern pertama ada Hereditary tahun 2018. Film ini menceritakan mengenai seorang ibu dari keluarga Graham yang meninggal. Kemudian keluarga ini mulai diliputi misteri yang menakutkan, dan kemudian mereka menyelidiki kisah nenek moyang mereka, dan ternyata ada kebenaran menakutkan di balik penyelidikan mereka tersebut. Dan hari demi hari mereka lalui dengan suasana yang menyeramkan. Dan sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana mengatasinya, silahkan ditonton. Berikutnya ada film Get Out tahun 2017. Nah, ini mungkin film terkenal banget ya. Menceritakan mengenai sepasang kekasih yang kemudian mereka berada di sebuah kampung gitu ya. Dan ternyata banyak misteri yang meliputi pedesaan tersebut, di mana ketika diselidiki banyak orang hilang yang ada di desa tersebut. Dan kemudian terjadi hal-hal menakutkan dan misteri yang kemudian membuat mereka ini bingung antara apa yang terjadi dengan orang tersebut. Berikutnya ada Us 2019 dengan produser yang sama dengan Get Out. Nah, film ini juga masih menceritakan mengenai misteri-misteri yang akan membuat kita menikmati film ini, di mana sekeluarga yang sedang berlibur tiba-tiba didatangi oleh sekawanan orang yang mencurigakan. Dan ternyata sekawanan orang tersebut mirip sekali dengan mereka, tapi ternyata sisi gelap dari kawanan tersebut membuat mereka terancam hidupnya. Ini dia Us. Berikutnya ada film Korea The Wailing tahun 2016. Mungkin bisa dikatakan ini adalah salah satu film horor terbaik dan akan membuat kalian mikir filmnya. Tapi bukan mikir yang bikin pusing banget, tapi justru kalian akan penasaran dan membuat film ini benar-benar layak banget kalian tonton ya. Dan memiliki ending yang bagus juga. Jadi film Korea salah satu yang terbaik nih, saya bilang The Wailing ini. Kalian bisa tonton film tahun 2016 ini. Next ada film Midsommar tahun 2019. Sepasang kekasih yang hubungannya mulai renggang memutuskan untuk berlibur di sebuah festival di Swedia. Nah, festival tersebut menampilkan layaknya dunia seperti surga, di mana orang saling memberi dan berbagai macam kebaikan. Nah, tapi kemudian hari demi hari mulai berubah dan warga di festival tersebut mulai menunjukkan niat bengis mereka. Nah, nyawa mereka pun terancam. Ini dia Midsommar. Berikutnya, ini adalah film yang akan membuat kalian susah tidur, tapi juga filmnya benar-benar membuat kita menikmatinya, yaitu The Babadook tahun 2014. Film ini menceritakan mengenai seorang ibu yang membesarkan putranya sendirian setelah suaminya meninggal. Dan putranya ini penuh dengan imajinatif. Sampai suatu hari ia membacakan buku dongeng kepada anaknya, dan ternyata buku dongeng tersebut menyeramkan banget. Dan kemudian hari-hari mereka dilalui dengan sangat menyeramkan. Berikutnya ada A Quiet Place tahun 2018. Nah, ini saya yakin kalian udah pada tahu ya, di mana warga sekitar tidak boleh bersuara karena akan ada monster ataupun makhluk yang misterius yang akan mengambil mereka dan tidak mungkin kembali. Nah, ini menceritakan sebuah keluarga di mana mereka bersama-sama membawa putranya atau putrinya dalam sebuah keadaan mengerikan ini. Nah, ini film bahkan sudah akan dibuat ya, sudah akan tayang yang keduanya. Berikutnya ada film The Orphanage tahun 2007. Ini film alurnya memang lambat, tapi akan membuat kalian seram banget kalau kalian menikmati ceritanya. Dan dari awal sampai akhir kalian akan benar-benar menikmati film ini. Menceritakan seorang ibu yang sudah kehilangan putranya, dan kemudian dia seperti setengah gila gitu ya. Dia masih merasakan putranya ada di sekitarnya dan malah menghantuinya dan membuat dia dijauhi oleh orang-orang di sekitarnya. Berikutnya ada It Follows tahun 2014. Menceritakan sepasang kekasih yang melakukan hubungan di dalam mobil, dan ternyata si cowok ini mempunyai masa lalu kelam dan dia merasa dihantui oleh sesuatu, dan sesuatu itu akan berpindah terhadap orang yang melakukan hubungan dengannya. Sejak saat itu si cewek ini mulai dihantui oleh sesuatu tersebut, dan film ini menyajikan hal-hal yang seram yang akan membuat kalian ketakutan.
Berikutnya ada The Witch tahun 2015. Film ini mengambil latar belakang masa lalu tapi cukup membuat kita seram. Menceritakan mengenai seorang keluarga di abad 17 yang dia diasingkan sampai suatu hari mereka membuka pertanian di sebuah lahan yang tidak pernah terjamah sebelumnya. Tapi ternyata tempat yang mereka tinggali tersebut banyak seperti hantunya gitu. Dan kemudian roh-roh halus mulai menghantui mereka. Berikutnya ada Blackburn tahun 2019. Nah, biasanya kalau superhero itu baik, kali ini superhero ini digambarkan oleh film ini sebagai sosok yang sangat menakutkan dan jahat. Nah, seperti si anak ini ya. Dan kemudian sosok ini, si anak yang mempunyai kekuatan khusus ini mulai membunuh bahkan menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dan kemudian keluarganya bahkan orang-orang di sekitarnya mulai berusaha untuk menghentikan si anak ini. Nah, seperti apa bisa kalian tonton. Berikutnya ada Green Room tahun 2015. Nah, film ini menceritakan mengenai anak band yang mendapatkan job di tengah hutan. Dan ternyata job mereka tersebut adalah tempat berkumpulnya para neo-Nazi, seperti gangster gitu ya. Dan mereka kemudian terkurung di sebuah tempat di mana mereka akan dihabisi karena menyaksikan sebuah pembunuhan. Nah, kemudian mereka bertahan di tempat tersebut bersama dengan seorang saksi lainnya. Apakah mereka selamat? Silakan ditonton. Berikutnya ada film yang udah agak lama dari Nicole Kidman, yaitu The Others tahun 2001. Film ini menceritakan mengenai seorang ibu bersama kedua anaknya yang pindah ke sebuah rumah yang baru, dan rumah tersebut cukup besar untuk mereka tinggali. Dan kemudian hal-hal aneh mulai menimpa mereka. Nah, film ini sepertinya biasa gitu ya ceritanya, tapi bener-bener keren. Dan seperti plot twist yang disajikan dan pendalaman karakternya bagus banget, kalian bisa tonton. Dan berikutnya ada The Cabin in the Woods tahun 2012. Menceritakan mengenai beberapa remaja yang memutuskan untuk berlibur di sebuah kabin di tengah hutan. Dan ternyata hal-hal ganjil mulai terjadi dan mulai muncul monster, bahkan hantu-hantu yang berusaha untuk menyakiti mereka. Dan ternyata ada misteri di balik munculnya para monster dan hantu tersebut. Dan kalian bisa tonton, saya yakin sudah banyak juga yang nonton. Dan the last one apalagi kalau bukan Final Destination. Nah, kalau ini sudah nggak perlu saya jelasin, kalian pasti sudah pada tahu. Dan film ini sudah banyak ya serinya, sudah ada 5, jadi bisa kalian tonton semua. Menceritakan mengenai seorang remaja di setiap serinya yang mampu melihat masa depan. Jadi kehidupan mereka beberapa menit setelahnya, seperti mereka akan tahu bahwa mereka akan meninggal, dan kemudian dia berusaha menyelamatkan teman-temannya. Oke, itu dia guys film-film yang berhubungan dengan horor modern. Jadi film yang tidak perlu menyajikan hantu yang terlalu aneh-aneh dan sound yang terlalu dibuat-buat, tapi ceritanya cukup bagus dan bisa banget kalian nikmati. Jadi jenius nih yang bikin kalau saya bilang ya. Dan seperti biasanya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan atau yang lain. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di video yang lain. Bye bye.